Selamat datang di channel pembelajaran Rawi Sahaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, kita masuk ke pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 3, pelajaran yang kedua, asik membaca Al-Quran. Pada pertemuan yang ketiga ini, submaterinya adalah pesan surat An-Nasr. Silahkan like video ini, kemudian share dan subscribe, serta nyalakan loncengnya. Anak-anak, marilah kita berdoa dulu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Mudah-mudahan dengan doa tadi kita mendapat tambahan ilmu yang bermanfaat dan dimudahkan oleh Allah untuk memahaminya serta mengamalkannya. Anak-anak sekalian, tujuan pembelajaran pada kesempatan kali ini yaitu kalian selaku peserta didik agar dapat yang pertama membaca Al-Quran dengan tartil, kemudian yang kedua kalian mampu menunjukkan sikap peduli terhadap sesama dengan benar. Kemudian yang ketiga, kalian mampu menyebutkan arti An-Nasr dengan benar. Dan yang keempat, kalian dapat menyebutkan jumlah ayat Quran surah An-Nasr dengan benar. Yang kelima, kalian dapat menyebutkan tempat turunnya Quran surat An-Nasr dengan benar. Serta yang terakhir, yang keenam, kalian dapat menjelaskan isi pokok Quran surat An-Nasr dengan benar. Baiklah anak-anak sekalian, kita mulai belajar submateri pesan surat An-Nasr. Surat An-Nasr, mari kita baca dulu. Untuk mengingat, kemarin kita sudah membacanya, tetapi untuk mengingat kembali, kita baca kembali ya. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa'a nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirh innahu kana tawwaba. Selanjutnya, agar kita mampu memahami isi pokok Quran surat An-Nasr, terlebih dahulu marilah kita fahami dulu arti dari masing-masing ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Idza jaa'a nasrullahi wal fath. Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Dan engkau melihat manusia berbondong-bondong masuk agama Allah.
Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan mohonlah ampunan kepadanya. Sungguh Dia Maha penerima taubat. Anak-anak, perhatikan dari ketiga ayat ini dan dari terjemahan ataupun arti dari masing-masing ayat ini, kita bisa mempelajari isi pokoknya. Ya. Lihat kata kuncinya di sini. Di dalam surat An-Nasr ayat yang pertama, idza jaa nasrullahi wal fath. Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan. Kata kuncinya ada pada pertolongan Allah. Datangnya pertolongan Allah. Jadi ada pertolongan Allah di sini. Kemudian wara'aitanna sayadkhuluna fi dinillahi afwaja. Dan engkau melihat manusia berbondong-bondong masuk agama Allah. Masuk agama Allah, masuk agama Islam. Jadi banyak orang berbondong-bondong masuk agama Islam. Kata kuncinya manusia berbondong-bondong masuk agama Islam itu adalah pertolongan Allah. Ya. Bentuk dari pertolongan Allah itu banyak atau berbondong-bondongnya manusia masuk agama Allah. Ayat yang ketiga, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Maka perhatikan di sini, apabila pertolongan Allah itu datang berupa berbondong-bondongnya manusia masuk agama Allah, maka kita sepantasnya lah harus bertasbih. Ya. Bertasbih itu membaca subhanallah. Ya. Kemudian setelah bertasbih dengan memuji Tuhanmu, memuji Allah, mengucapkan alhamdulillah. Dan mohonlah ampun kepadanya. Dan memohon ampun kepadanya, kepada Allah. Jadi kata kunci ayat yang ketiga ini, kita diperintahkan untuk bertasbih. Kemudian memuji Allah, memuji Tuhan. Ya, memuji Allah. Dan yang ketiga yaitu yang kita lakukan, mohon ampunan Allah. Anak-anak, meskipun barusan sudah dijelaskan terjemahan atau arti per ayat dan sedikit Pak Guru menyinggung tentang pesan-pesan yang terkandung di dalam masing-masing ayat itu di dalam surat An-Nasr, alangkah baiknya Pak Guru jelaskan kembali agar lebih jelas. Dengan mencermati ayat tadi dan artinya, ya, pesan surat An-Nasr atau isi pokok dari surat An-Nasr itu adalah yang pertama, kalian harus mengetahui bahwa surat An-Nasr adalah surat yang ke-110 dalam Al-Quran. Ya. Jadi surat An-Nasr adalah surat yang urutan ke-110 dalam Al-Quran. Kita ketahui dan harus kalian ketahui bahwa Al-Quran terdiri dari 114 surat. Ya. 114 surat. Dulu surat yang ke-114 yaitu surat An-Nas sudah dipelajari di kelas 2. Untuk surat An-Nasr ini adalah surat yang ke-110. Ya. Berarti sebelum surat An-Nas ada surat Al-Falaq, ada Al-Ikhlas. Ya. Terus ada surat apa lagi? Surat Al-Lahab.
surat yang ke-111, dan 110-nya adalah surat An-Nasr. Ya. Kemudian surat An-Nasr terdiri atas 3 ayat. Diingat-ingat, 3 ayat. Ini termasuk golongan surat yang paling pendek. Ya. Termasuk golongan surat yang paling pendek. Karena tidak ada surat yang hanya 2 ayat, tidak ada, atau 1 ayat tidak ada, ya. Jadi surat An-Nasr ini tergolong surat yang terpendek karena isinya hanya 3 ayat. Kemudian nama surat An-Nasr itu diambil dari kata yang terdapat pada ayat pertama surat An-Nasr. Perhatikan di ayat yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim, Idza jaa nasrullahi wal fath. Di situ ada kata-kata nasrullah, ya, nasr, pertolongan. Ya. Jadi nama surat ini, nama An-Nasr ini diambil dari kata yang terdapat pada ayat pertama surat An-Nasr. Ya. Kemudian anak-anak, pokok-pokok isi surat An-Nasr, perhatikan. Ya, sesuai dengan yang tadi Pak Guru jelaskan pada masing-masing ayat dan artinya. Di sini bisa disimpulkan adanya pokok-pokok isi surat An-Nasr. Antara lain, ya. Yang pertama, pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi isi pokok yang pertama surat An-Nasr, pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nasrullah, akan datang dan Islam akan mendapat kejayaan. Ini di ayat 1 dan 2 itu dijelaskan bahwa idza jaa nasrullahi wal fath, ya, apabila pertolongan Allah itu datang, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, dan engkau lihat manusia berbondong-bondong masuk ke dalam agama Allah, dan ini artinya mereka masuk ke dalam agama Islam. Itu artinya Islam akan mendapat kejayaan. Ya. Jadi pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan datang dan Islam akan mendapat kejayaan. Nah, ini anak-anak tentang isi pokok yang pertama. Jadi banyaknya orang masuk Islam itu merupakan pertolongan Allah. Kemudian yang kedua, perintah Allah kepada orang beriman agar bertasbih. Ya, fasabbih. Maka bertasbihlah. Bihamdi rabbika, memujinya, memuji Allah. Jadi yang isi pokok yang kedua itu adanya perintah Allah kepada kita orang-orang yang beriman agar kita ketika mendapat kemenangan, ya, ketika kita mendapat kemenangan, lantas kita diperintahkan oleh Allah untuk bertasbih, ya, memuji. Bertasbih itu mengucapkan subhanallah, kemudian memuji Allah, mengucapkan hamdalah dan minta ampun kepadanya. Minta ampun, beristighfar dikala terjadi peristiwa yang menggembirakan. Jadi Pak Guru ulangi, ada 2 isi pokok dalam surat An-Nasr. Yang pertama, pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan datang dan Islam akan mendapat kejayaan. Isi pokok yang kedua, perintah Allah kepada orang beriman agar bertasbih, memujinya, yaitu memuji Allah, dan minta ampun atau memohon ampunan kepadanya, kepada Allah, dikala terjadi peristiwa yang menggembirakan. Peristiwa yang menggembirakan apa saja? Ya, contohnya dalam surat An-Nasr itu adalah berupa kemenangan agama Islam, di mana orang-orang berbondong-bondong masuk agama Islam. Dan kamu lihat sekarang banyak orang sudah masuk Islam di penjuru dunia. Dulu hanya agama Islam disebarkan di Arab, ya,
di mana Nabi Muhammad SAW dilahirkan. Dan sekarang agama Islam sudah tersebar di seluruh penjuru dunia. Anak-anak, agar lebih jelasnya lagi, saat mendapat kegembiraan, ya, berupa kemenangan tadi, ya, kita harus bertasbih, ya, bertasbih. Bertasbih mengucapkan ataupun membaca kalimat tasbih. Subhanallah, Maha Suci Allah. Ya. Nah, ini dengan mengucapkan subhanallah. Apabila kita mendapatkan kegembiraan apa saja, mendapat hadiah, jadi juara kelas, ya, mendapat berita gembira, ya, itu kita diperintahkan untuk bertasbih, mengucapkan subhanallah, subhanallah. Kemudian saat mendapat kegembiraan berikutnya, kita harus diperintahkan juga kita untuk memuji Allah. Memuji Allah, ya. Selain kita tadi diperintahkan untuk bertasbih, mengucapkan subhanallah, kemudian, ya, ketika kita mendapatkan hadiah, ya, kegembiraan, misalkan mendapatkan hadiah, mendapatkan juara, atau diberi sesuatu yang mengembirakan, maka kita memuji Allah dengan mengucapkan alhamdulillah, ya, alhamdulillah, yang artinya segala puji bagi Allah. Kemudian anak-anak, yang ketiga, saat kita mendapatkan kegembiraan, apa saja yang membuat kita bergembira, selain bertasbih, kemudian yang kedua memuji Allah, selanjutnya yang ketiga adalah beristighfar, memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, memohon ampun kepada Allah, ya, dengan mengucapkan astaghfirullah. Ingat anak-anak, apabila kita mendapatkan satu kegembiraan berupa kemenangan, menjadi juara, ya, menjadi juara kelas ataupun juara apa saja, sehingga kita bergembira, jangan lupa kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya, janganlah sampai kita menjadi sombong bahwa apa yang kita dapatkan, kemenangan yang kita dapatkan, juara kelas yang kita raih, juara lomba apapun yang kita raih, itu bukan semata-mata dari usaha kita, tetapi karena juga pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk menghindari kesombongan dalam diri kita, kita beristighfar kepada Allah. Beristighfar, memohon ampun kepada Allah dengan mengucapkan astaghfirullah, atau lengkapnya astaghfirullahal azim, yang artinya aku memohon ampun kepada Allah. Demikian anak-anak. Jadi saat kita mendapatkan kegembiraan, kita harus yang pertama tadi, ya, bertasbih, mengucapkan subhanallah. Kemudian yang kedua adalah memuji Allah dengan mengucap alhamdulillah. Dan yang ketiga, saat kita mendapat kegembiraan berupa kemenangan atau yang lainnya, kita beristighfar dengan mengucap astaghfirullahal azim. Baik anak-anak, Pak Guru akan selingi pelajaran kita kali ini berkaitan dengan surat An-Nasr dengan lagu tentang An-Nasr. Ya, ini lagu ini dinyanyikan seperti lagu pelangi-pelangi. Ya. Masih ingat kan? Pelangi-pelangi, alangkah indahmu. Ya.
Mari kita nyanyikan saja. Ya. An-Nasr, An-Nasr, ada 3 ayat. An-Nasr, An-Nasr, turun di Madinah. An-Nasr artinya pertolongan Allah, bertasbih memujinya, mohon ampunannya. Ya. Jadi dalam lagu ini anak-anak ada pesan dari surat An-Nasr. Yang pertama bahwa An-Nasr itu ada 3 ayat. Ya, sebagaimana Pak Guru tadi jelaskan. Kemudian surat An-Nasr itu turun di Madinah. Ya. Turun di Madinah. Atau biasa disebut dengan golongan surat Madaniyah. Ya, Madaniyah karena turun di kota Madinah. Kemudian anak-anak, ya, bahwa kebanyakan dari surat yang lain, yang surat-surat pendek itu turun di Mekah, tetapi untuk surat An-Nasr ini, khusus An-Nasr ini tergolong surat pendek yang turun di Madinah. Ya. Kemudian pesan selanjutnya, An-Nasr artinya pertolongan Allah. An-Nasr artinya pertolongan Allah. Jadi kalau ada pertanyaan, apa arti dari An-Nasr? An-Nasr artinya pertolongan Allah. Kemudian bertasbih memujinya, mohon ampunannya. Ya. Tadi sesuai dengan isi pokoknya, bahwa ketika kita mendapatkan kemenangan, kegembiraan, menjadi juara, dan lain sebagainya, kita diperintahkan untuk bertasbih, memujinya, mohon ampunannya. Ya. Diperintahkan untuk yang pertama bertasbih, mengucapkan subhanallah. Kemudian yang kedua memujinya, memuji Allah dengan mengucapkan hamdalah, yaitu alhamdulillahirabbil alamin. Yang ketiga yaitu mohon ampunan Allah dengan beristighfar, dengan membaca apa? Astaghfirullah, atau lengkapnya astaghfirullahal azim. Ya. Demikian anak-anak. Tapi untuk lebih menguatkan lagi, kita nyanyikan bareng-bareng lagi ya sebelum kita usai pembelajaran ini. Kita nyanyikan sekali lagi. Ya, dinyanyikan seperti lagu Pelangi-Pelangi ya. An-Nasr, An-Nasr, ada 3 ayat. An-Nasr, An-Nasr, turun di Madinah. An-Nasr artinya pertolongan Allah, bertasbih memujinya, mohon ampunannya. Ya, jadi kalau kalian hafal ini, lagu ini, kalian akan ingat pesan-pesan pokok atau isi pesan dari Quran surat An-Nasr ayat 1-3. Demikian anak-anak. Sebagai bahan evaluasi, kalian coba untuk berlatih mengerjakan soal-soal berikut ini. Mari kita kerjakan soal berikut. Diperhatikan baik-baik. Soal yang ke-1, apakah arti An-Nasr? Soal yang kedua, berapakah jumlah ayat dari surat An-Nasr? Soal yang ketiga, di kota manakah surat An-Nasr diturunkan?
Soal yang keempat, urutan surat keberapakah surat An-Nasr dalam Al-Quran? Soal yang kelima, sebutkan isi pokok yang pertama dari surat An-Nasr. Ada dua isi pokok surat An-Nasr. Yang pertama apa? Disebutkan. Untuk menjawab soal yang nomor 5 ini. Soal yang keenam, sebutkan isi pokok yang kedua dari surat An-Nasr. Ini bersambung di soal yang kelima dan keenam. Kalau yang soal yang kelima disuruh menyebutkan isi pokok surat An-Nasr yang ke-1, maka soal yang keenam disuruh menyebutkan isi pokok surat An-Nasr yang kedua. Soal yang ketujuh, sebutkan atau tuliskan bacaan tasbih. Kita diperintahkan bertasbih, sebutkan bacaan tasbih. Soal yang ke-8, apakah yang kita baca untuk memuji Allah? Apakah yang kita baca untuk memuji Allah? Apa pula yang kita baca untuk memohon ampun pada Allah? Soal nomor 9, apa pula yang kita baca untuk memohon ampun pada Allah? Soal yang ke-10 anak-anak, yang terakhir. Apa saja yang akan kamu lakukan jika kamu mendapat juara kelas? Ini dikaitkan dengan sama seperti kamu mendapat kemenangan, ya, dalam pesan dalam surat An-Nasr. Apa saja yang akan kamu lakukan jika kamu mendapat juara kelas? Ada 3 hal yang harus kalian lakukan jika kamu mendapat juara kelas tentunya, ya. Baik anak-anak, sebelum kita akhiri pertemuan kali ini, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengucapkan doa sesudah belajar, yaitu Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian anak-anak sekalian yang Pak Guru sampaikan untuk pertemuan pembelajaran kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.